Melanjutkan tutorial mengenai elemen HTML yang sering digunakan dalam membuat konten. Pada video kali ini saya akan membahas dua elemen, yaitu elemen anchor atau link dan elemen image. Oke, kita langsung saja ya membahas kedua elemen tersebut. Yang pertama, elemen anchor. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada website yang tidak memiliki elemen ini. Ya, elemen ini dibuat untuk membantu user berpindah dari satu halaman web ke halaman web atau website yang lain. Ini saya sudah membuat sebuah file HTML untuk menunjukkan cara penulisan dari elemen ini. Oke, kita mulai ya. Nah, ini penulisannya cukup sederhana. Dimulai dengan tag A, kemudian atribut href. Elemen ini minimal harus menggunakan atribut href. Kemudian atribut lainnya yang sering digunakan di dalam elemen ini adalah atribut target. Dan kita bisa menulis apapun di dalam ini ya, antara tag pembuka dan tag penutup. Misalkan saya tulis buka Kompas. Kita lihat dulu ya hasilnya. Ini penampakan dari elemen link yang baru kita buat. Secara default, browser akan memberikan garis bawah pada elemen link untuk membedakan elemen ini dari elemen-elemen yang lain. Oke, kita kembali ke code editor. Saya akan isi dengan misalkan websitenya Kompas ya. Kemudian targetnya saya isi blank. Oh ya, untuk atribut target ini saya sudah pernah menyinggungnya di tutorial yang membahas mengenai elemen head. Jadi ada 4 nilai yang bisa dimasukkan di dalam atribut ini. Yang pertama ini blank, kemudian yang kedua self, parent, dan yang terakhir top. Tapi terus terang saya tidak pernah menggunakan nilai dari atribut target kecuali blank. Atribut blank ini digunakan untuk membuka halaman web atau website di tab yang berbeda. Oke, kita lihat ya. Ini buka Kompas. Saya klik linknya. Oke, website Kompas sudah terbuka. Kita lanjutkan ya. Untuk href sendiri bisa diisi dengan URL dari suatu halaman web atau website, dan juga bisa diisi dengan alamat email. Dalam contoh yang sudah dibuat, href ini diisi dengan URL dari kompas.com. Nah, sekarang saya akan menunjukkan href yang diisi dengan alamat email. Saya kasih elemen BR dulu supaya elemen berikutnya ditulis di baris baru. Oke, jadi ini cara penulisan untuk email. Nah, saya juga kasih target blank ya, seperti yang di atas. Misalkan saya tulis ini send email. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, di sini sudah ada tambahan satu link lagi ya, namanya send email. Kita coba klik untuk lihat hasilnya. Nah, dia membuka tab baru tanpa reaksi apapun. Mungkin saya lihat dulu default aplikasi di Windows saya ya. Oke, di sini ternyata default aplikasi untuk email adalah Google Chrome. Itulah sebabnya pada waktu kita klik link tersebut, yang terjadi adalah membuka tab baru di Google Chrome. Sekarang saya akan coba ganti ya, menggunakan ini. Kebetulan saya sudah memiliki aplikasi email Outlook. Oke ya, kita sekarang coba lagi. Saya tutup dulu ini. Saya klik link send email. Nah, dia langsung membuka aplikasi Outlook, dan ini di bagian to-nya sudah tertulis email yang saya set di dalam atribut href. Oke, saya tutup saja ya.
Oke, jadi itu cara untuk menulis email pada atribut href. Saya kembali ke ini yang URL ini ya. Nah, URL ini bisa terdiri dari dua macam link. Yang pertama, halaman web di dalam website yang sama atau halaman dari website yang terpisah. Dalam contoh ini website yang terpisah ya. Sekarang saya akan mengisi href ini dengan halaman web di dalam satu website yang sama. Saya akan membuat sebuah file, misalkan link1.html. Nah, jadi file link1.html ini berada di dalam satu folder dengan file ini anchor HTML. Nah, untuk mengarahkan ke link tersebut cukup mudah, tinggal ditulis link1.html. Mungkin saya isi file HTML ini dulu ya. Title-nya link1, misalkan ini saya isi hello world. Oke, saya save ini dulu. Sekarang kita lihat halaman webnya lagi ya. Oke, kita klik link buka Kompas. Nah, sekarang dia lari ke halaman web link1.html. Nah, misalkan link1.html ini diletakkan di dalam suatu subfolder. Misalkan saya buat sebuah subfolder ya, namanya anchors. Kemudian link1.html-nya saya masukkan ke sini. Maka penulisan di href-nya harus seperti ini. Oke, saya save. Sekarang saya klik lagi link buka Kompas. Nah, oke. Dilihat ini di bagian atas ini ya. Itu ada subfolder anchors, kemudian link1.html. Jika halaman web ini ada di website yang lain, maka harus ditulis secara lengkap ya nama websitenya. Misalkan seperti ini, kompas.com. Nah, seperti ini. Jadi harus ada nama websitenya. Jika tidak mau menulis nama websitenya secara lengkap seperti ini, maka rekan-rekan harus menggunakan elemen base yang sudah saya bahas di dalam tutorial mengenai head. Ya, bisa dibuka lagi videonya. Oke, untuk elemen link ini cukup sampai di sini dan saya akan melanjutkan ke elemen image. Elemen image digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Ada dua cara menampilkan gambar. Yang pertama yaitu sebagai sebuah elemen sama seperti elemen HTML lainnya. Ya, di dalam halaman ini ada dua buah gambar ya. Yang di atas ini adalah elemen image. Sedangkan gambar yang di bawah ini adalah background dari suatu elemen HTML. Untuk gambar sebagai elemen HTML yaitu elemen image bisa di-download melalui cara ini, klik kanan, kemudian save image as. Nah, ini kita tinggal tentukan mau di-download di folder mana. Sedangkan untuk gambar yang berfungsi sebagai background tidak ada pilihan seperti itu. Sebagai elemen HTML kita tidak bisa menuliskan atau meletakkan tulisan di atas elemen image. Sedangkan untuk gambar sebagai background kita bisa meletakkan tulisan atau gambar di atasnya. Ciri yang lain yang ada di dalam elemen image adalah elemen ini bisa digabung dengan elemen link atau anchor agar bisa diklik. Oke, itu beberapa perbedaan yang bisa saya temukan antara gambar yang dipasang sebagai elemen image dan gambar yang dipasang sebagai background suatu elemen HTML. Jadi kita akan membahas elemen image terlebih dahulu. Saya akan buatkan sebuah file HTML sederhana. Cara menulis elemen image adalah sebagai berikut. Atribut source ini diisi
dengan nama file dari suatu gambar yang akan ditampilkan. Sedangkan nilai dari atribut alt akan ditampilkan jika file gambar yang ada di dalam atribut src tidak bisa ditampilkan. Untuk jenis file gambar yang paling disupport oleh semua browser ya, seperti Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Opera, bisa dilihat di bawah dari video ini. Sekarang kita coba ya menggunakan elemen image ini untuk menampilkan suatu gambar seperti yang ada di contoh sebelumnya. Di sini nama filenya misalkan ini .png, altnya misalkan saya isi. Sekarang kita lihat ya hasilnya. Oke, ini gambarnya sudah berhasil ditampilkan. Kita kembali ke code editor ya. Dalam contoh ini, file gambar ada di dalam satu folder dari file HTML-nya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh, misalkan file gambarnya letaknya di folder yang berbeda. Ya, misalkan dia ada di dalam ini subfolder yang sudah saya buat. Oke, saya pindahkan dulu gambarnya. Ya, oke, sudah pindah. Seharusnya tidak ada gambar lagi di dalam halaman web yang tadi. Kita lihat ya. Ya, gambarnya sudah tidak ada ya karena dia sudah pindah ke lain folder, sehingga di sini yang muncul adalah nilai dari atribut alt. Untuk menampilkannya kita harus mengubah nilai di atribut src-nya menjadi seperti ini ya. Nama folder terlebih dahulu, ini subfolder. Nah, begini. Kita save. Sekarang kita lihat halaman webnya. Oke, sudah muncul kembali gambarnya. Kasus yang lain, misalkan gambarnya ada di luar folder HTML-nya. Ya, misalkan ya seperti contoh. Oke, saya tutup dulu ini file HTML-nya. Yang ini saya hapus. Nah, perhatikan di dalam subfolder ini, file image-nya saya keluarkan dari subfolder ini. Oke, jadi di dalam subfolder hanya ada file image, sedangkan file image-nya ada di luar subfolder. Nah, bagaimana menuliskan source-nya? Kita lihat ya. Nah, di sini saya sudah buat filenya. Kita lihat cara menuliskannya, yaitu ini titik 2, ini menunjukkan lokasi di atas folder dari file HTML ini. Kemudian ini nama filenya. Saya save, seharusnya gambarnya masih tetap ada. Ups, kok ada error? Coba saya cek dulu ya. Oh maaf, itu halaman web dari file HTML yang sudah saya hapus. Oke, untuk ini saya buka yang baru lagi ya. Open with live server. Ya, gambarnya sudah tampil. Jadi kita sudah mencoba 3 cara ya. Yang pertama, file HTML-nya dengan file image-nya ada di dalam satu folder yang sama. Yang kedua, file image-nya ada di dalam subfolder. Dan yang ketiga, file image-nya ada di luar dari folder file HTML-nya. Dan cara yang keempat yang akan saya bagikan adalah mengambil gambar yang ada di website lain. Ini saya punya contohnya ya. Sebentar saya buka halaman websitenya. Nah, ini ada satu gambar yang ada di ini website ini ya. URL-nya saya copy, kemudian saya letakkan di sini di atribut src. Ya, seperti ini. Oke, saya kasih judul untuk membedakan dengan halaman web yang tadi. Misalkan ya seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Gambar yang ada di website lain sudah bisa ditampilkan di halaman web kita. Kembali ke code editor. Di dalam elemen image ini, selain src dan alt, kita juga bisa menggunakan atribut width
dan height. Width dan height ini digunakan untuk menentukan ukuran lebar dan panjang dari gambar yang akan ditampilkan. Cara lain untuk men-set panjang dan lebarnya gambar yang akan ditampilkan, kita juga bisa menggunakan CSS ya, seperti ini. Saya kasih contoh ya. Ini saya hapus style, misalkan ya seperti ini. Kita coba lihat hasilnya ya, gambarnya sudah berubah ya ukurannya. Jadi rekan-rekan bisa memilih apakah akan menggunakan atribut width dan height dari elemen image atau menggunakan style. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan style dibandingkan kedua atribut tadi. Selanjutnya saya akan membahas elemen image sebagai link. Maksudnya apa? Saya perlihatkan sebuah halaman web ya, supaya apa yang saya maksud bisa lebih dimengerti. Nah ini, jadi pada waktu saya klik gambar ini, dia akan membuka situs detik.com. Nah seperti ini. Ini saya sebut image sebagai link. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oke, kita gunakan ini, file ini saja. Oke, saya hapus dulu. Untuk dapat digunakan sebagai link, kita harus menggunakan dua elemen, yaitu elemen image itu sendiri dan elemen link. Oke, saya kasih contoh ya. Misalkan ini elemen linknya, hrefnya saya isi situs detik.com. Nah, di dalam elemen link ini saya letakkan elemen image-nya. Source-nya saya isi ini, file gambar detik.com ya. Ups, ada kesalahan. Ini seharusnya saya pasang di image. Oke, sudah selesai. Kita lihat ya hasilnya. Ups, gambarnya kok nggak muncul ya. Coba saya lihat dulu ini scriptnya. Oh, oke, dia ada di luar folder HTML-nya. Oke, saya save. Kita kembali ke halaman webnya. Ya, oke. Wah, besar sekali nih ya. Coba saya kecilkan dulu ya, sebentar. Tingginya saya set mungkin 80 pixel saja ya, dan lebarnya mengikuti rasio dari gambar. Jadi saya isi auto. Nah, nanti browser akan menghitung sendiri lebarnya sesuai dengan rasio dari gambar aslinya. Oke, kita lihat ya. Sudah lumayan sih. Oke, nggak apa-apa lah, kita pakai ini ukuran yang segini dulu ya. Yang penting bisa menunjukkan bagaimana cara membuat image sebagai link. Oke, saya klik gambarnya. Nah, website detik.com sudah terbuka. Cuma ini dibukanya di ini ya, di tab yang sama. Kalau ingin dibuka di tab yang baru, kita tinggal tambahkan atribut ini target. Nilainya blank. Ya, ini sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai elemen link. Selanjutnya masih membahas ini elemen image. Saya akan menunjukkan sebuah dokumen HTML yang ini. Di sini tulisannya ada di sebelah kiri gambar.
Ini saya sebut sebagai float image. Mungkin langsung saya praktekkan saja ya supaya lebih bisa dimengerti. Masih menggunakan file yang sama, saya hapus saja. Ini file image-nya, source-nya, kemudian ini tulisannya, misalkan ini aja ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuat float image di mana gambarnya saya akan geser ke sebelah kanan. Saya menggunakan style ya untuk menggesernya. Ini pakai float, pilih yang right. Oke, saya save. Sekarang seperti apa ya? Ya, sekarang gambarnya sudah ada di sebelah kanan, tulisan di sebelah kiri. Mungkin gambarnya terlalu besar ya. Oke, saya coba kecilkan ya. Oke, kita lihat lebih bagus atau tidak. Ya, lumayan. Ini kalau elemen paragrafnya saya kecilkan, misalkan lebarnya 500 pixel saja ya, kita lihat jadi seperti ini. Oke, pembahasan float image merupakan pembahasan terakhir untuk elemen image. Kemudian saya akan lanjut untuk membahas image sebagai background dari elemen HTML yang lain. Saya tutup dulu semua ya. Oke, kembali ke code editor. Ini saya hapus dulu. Misalkan saya memiliki sebuah ini paragraf. Kita lihat terlebih dahulu ya sebelum diberi background. Ya, seperti ini. Sekarang kita kasih background image. Oke, mungkin saya stylenya taruh di dalam head saja ya supaya lebih rapi. Ya, seperti ini. Background image, kita coba ini ya, gambar beach ini sepertinya. Oke, beach ini juga ada di luar subfolder, jadi saya menggunakan sintaks seperti ini. Oke, saya save. Sekarang kita ke halaman webnya ya. Ini di dalamnya sudah ada background image, cuma ini tidak terlalu terlihat ya. Ya, memang backgroundnya ditampilkan sebatas dari elemen paragrafnya. Nah, untuk backgroundnya bisa ditampilkan dengan lebih jelas lagi ya, kita bisa merubah ukuran dari elemen paragraf. Misalkan tingginya berapa ya, mungkin 600 px, kita coba ya. Oke, ini paragrafnya tingginya sudah dirubah menjadi 600 px. Di dalamnya ada beberapa gambar ya, karena gambarnya ini lebarnya tidak selebar dari elemen paragraf dan juga tingginya juga rendah ya ukurannya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, misalkan kita hanya ingin menampilkan satu gambar saja sebagai background, kita bisa menambahkan script CSS-nya ya, seperti ini. Background repeat, kita beri nilai no repeat. Oke, kita lihat efeknya. Nah, hanya satu. Tapi ini juga kurang menarik ya, bagaimana jika backgroundnya ini hanya satu tetapi mengisi seluruh space dari elemen paragraf. Nah, itu bisa dilakukan ya, caranya seperti ini. Kita modifikasi lagi stylenya, kita tambahkan background size, kita beri nilai cover. Dan untuk memastikan
gambarnya mengcover seluruh paragraf ini ya. Kita tambahkan satu ini lagi, background attachment fix. Oke, mari kita lihat ya, sudah bagus kan. Ada satu cara lagi yang bisa digunakan agar backgroundnya menutup seluruh area yang tersedia. Dan dalam contoh ini adalah area dari elemen paragraf, yaitu menggunakan ini background size-nya diganti ini 100% width dan 100% height. Kita lihat ya hasilnya ya, seperti ini. Oke, jadi apa bedanya ketika kita menggunakan cover dan kita menggunakan ini 100%. Ini saya istilahkan gambarnya ini ya, di stretch, seperti apa, ditarik-tarik gitu, di stretching. Oke, saya buat satu file yang sama ya. Saya ini titlenya saya ganti menjadi image stretch. Saya buat satu file HTML lagi, tetapi yang size-nya cover. Saya copy saja ya. Ini saya ganti dulu ya, dan juga ini jadi cover. Oke, ininya juga saya rubah jadi 500, yang stretch juga 500. Saya simpan dulu ya dua-duanya. Oke, yang ini saya buka. Nah, ini yang menggunakan cover. Nah, ini yang menggunakan stretch. Terlihat kan perbedaannya? Belum terlihat. Oke, yang cover ini dia tetap mempertahankan proporsi atau rasio dari lebar dan tinggi satu gambar. Nah, ini kan elemen P-nya di set 500, sedangkan gambarnya itu sendiri lebih dari 500. Makanya ini terpotong kalau kita pakai cover. Berbeda dengan stretch. Jadi ini gambar ditarik-tarik sedemikian rupa agar tidak terpotong. Nah, kan terlihat di sini ada batu-batunya, sedangkan di image cover batu-batunya sudah hilang. Tapi akibatnya gambarnya jadi lebih kepeng. Oke, saya rasa tutorial mengenai elemen link dan image cukup sampai di sini. Mengenai style untuk background nanti akan dibahas lebih detail di tutorial CSS. Jika ada hal yang masih belum dimengerti atau ada pertanyaan lain, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar.